Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selamat datang di mata kuliah saya. Untuk hari ini kita akan membahas masalah beton. Apa itu beton? Sebelum kita masuk mengenai pengertian beton, kita setidaknya harus tahu sedikit campuran beton. Mungkin saudara sudah banyak mengetahui atau menelusuri apa itu sebenarnya beton. Beton itu sendiri bisa saudara lihat dari rumah yang huni sekarang yang terbuat juga dari beton. Banyak seperti gedung dan jembatan, jalan juga sekarang sudah banyak menggunakan beton. Jadi dari segitu kita bisa memahami sedikit campuran tentang beton itu sendiri. Baiklah, untuk campuran beton, bahan-bahan yang terbuat dari beton itu dia ada semen, pasir atau disebut dengan agregat halus, kerikil, agregat kasar, dan juga air. Oke, dari beberapa bahan ini kita dapat menyimpulkan bahwa beton adalah suatu campuran material yang terdiri dari semen, pasir, agregat kasar, bisa juga dengan kerikil atau batu spade, dan juga dengan air. Selanjutnya, proses terjadinya beton. Jika semen ditambahkan air, maka terjadi campuran yang disebut dengan pasta semen. Pasta semen ini ditambahkan dengan agregat, maka disebut dengan mortar. Sedangkan mortar ditambahkan dengan agregat kasar, disebut dengan beton. Beton ini bisa kita tambahkan bahan kimia dan bisa juga tidak. Jenis beton. Jenis beton, jika kita tambahkan tulangan, dia akan menjadi beton bertulang. Jika tambahkan dengan serat, beton serat. Jika ditambahkan dengan agregat kasar, precast ataupun precast akan menjadi beton ringan, beton prestress, beton percetak, dan lain sebagainya. Kemudian, parameter-parameter yang paling mempengaruhi kekuatan beton. Yang pertama, kualitas semen itu sendiri. Kedua, proporsi semen terhadap campurannya. Jadi, kalau saudara ingin mencampurkan sebuah semen dengan agregat kasar dengan agregat halus, kita harus mempunyai perbandingannya masing-masing sesuai dengan mutu yang kita inginkan. Jika semen terlalu banyak, itu juga tidak bagus untuk meningkatkan sebuah mutu. Karena jika semen banyak, pasirnya sedikit atau lapangan sedikit, dia akan rapuh. Begitu juga dengan adanya air yang terlalu banyak di dalam perpesi tersebut. Maka dia akan lebih encer dan kekuatan mutu yang kita inginkan, mutu beton tersebut tidak akan tercapai. Kemudian, kekuatan dan kebersihan agregat itu sangat dibutuhkan karena banyaknya ada agregat yang tercampur dalam sebuah lumpur. Makanya kebersihan sebelum kita menggunakan agregat tersebut maupun pasir ataupun kerikil seharusnya dicuci terlebih dahulu untuk mengurangi kadar lumpur yang ada pada agregat tersebut. Kemudian interaksi atau adhesi antara pasta semen dan agregat. Pencampuran cukup dari bahan-bahan pembentukan beton, penempatan yang benar, penyelesaian, dan pemadatan beton sendiri. Kelebihan beton. Pertama, dapat dengan mudah dibentuk sesuai dengan kebutuhan konstruksi. Mampu memikul beban yang berat, tahan terhadap temperatur yang tinggi, dan memiliki biaya pemeliharaan yang kecil. Dia ada kekurangan dan juga kelebihan beton tersebut. Kekurangannya adalah beton yang telah dibuat itu sangat sulit untuk diubah. Kemudian pelaksanaannya membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi. Beton sendiri telah berat dan memiliki daya pantul yang besar. Baiklah, campuran beton. Pada umumnya, campuran beton itu adalah perbandingan 1:2:3. Jika 1 semen, berarti berbanding dengan 2 pasir dan 3 kerikil atau batu split. Perbandingan ini bisa kita masukkan misalnya dalam lapangan yang tidak memiliki timbangan, kita bisa membandingkan dengan misalnya gerobak atau ember. Berarti dengan 1 semen kita memasukkannya 2 buah pasir, 2 buah gerobaknya, dan 3 gerobak untuk batu split. Adukan beton ini yang saya bilang tadi, ada perbandingan antara batu split, pasir, semen, air, dan juga kerikil. Kemudian ini mutu beton. Kemudian
Ini adalah mutu beton yang kita inginkan. Misalnya, untuk rumah sederhana kita membutuhkan mutu beton besar K225. Berarti untuk mencapai K225 tersebut kita membutuhkan 371 kg semen, 698 kg pasir, 1047 kg kerikil, air 215 liter dengan WC rasio sebesar 0,58. Oke, untuk lebih memperjelas lagi tentang mengenai pembuatan beton, saya akan menampilkan sebuah video. Saya harap saudara bisa memahaminya lebih baik lagi.
Oke, mungkin itu yang bisa saya berikan untuk sebuah penjelasan masalah beton. Untuk selanjutnya kita mengajarkan penggunaan beton sendiri yang udah ada dari sipil, dari konstruksi sipil yang berupa